sama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya syarat Jumat itu adalah 40 orang. Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang. Harus difahami ini teman-teman sekalian. Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya, tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu. Ada imam, ada makmum, sudah boleh sholat, gitu kan? Sudah boleh sholat itu, dan masuk dalam masalah Jumat. Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya, tapi memang mereka di negara non muslim, yang waktu itu di Jepang. Saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo, kemudian ada orang yang datang kepada saya bertanya. Dia bilang, Ustaz, kami di perusahaan ini cuma 2 orang muslim, saya sama teman saya. Jumat bagaimana caranya? Kalau sholat 5 waktu kami masih sholat, kadang-kadang kami masing-masing sholat, tapi sholat Jumat gimana? Saya bilang, kalaupun saya sholat 5 waktu harus usahakan berjamaah. Dan sholat 5 waktu kalaupun ada akad kerja nggak bisa ditinggalkan, wajib seorang muslim patuhi akadnya. Maka jangan ketinggalan sholat wajib nggak bisa. Semua haknya makhluk. Kalau yang wajib, misal bakti sama orang tua, ya, patuhnya seorang istri pada suami, ini wajibnya hak makhluk. Kalau ketemu dengan hak wajibnya Allah, sholat 5 waktu misalnya, hak wajib Allah, maka harus haknya Allah didahulukan. Kalau ketemu antara hak Allah sunnah dengan hak wajibnya makhluk, misal kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, batalin sholat sunnahnya, karena hukum Allah, hak Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Ini pun Allah yang tentukan hak wajibnya, ya. Maka kita dahulukan haknya orang tua kita, karena wajib menjawab panggilannya dia. Kita lagi sholat sunnah, gitu kan? Tapi di sini kalau ketemu sholat wajib, hak wajibnya Allah dengan panggilan orang tua, nggak boleh, harus tetap sholat, nggak boleh kita batalin, karena hak wajibnya Allah di sini. Ini perlu digarisbawahi, ya. Di sini teman-teman sekalian, saya sampai lupa tadi mau jelasin apa. Masalah sholat 40 orang, ya. Jadi teman yang di Jepang ini bilang, saya bilang sholat wajib harus ditinggalkan. Jumat pun begitu. Dan cukup antum berdua sholat. Waktu sholat yang dibutuhkan hanya 5 menit. Ya, kalau sholatnya, ya. Jadi sholat sunnah nggak usah dikerjakan. Kalau memang ada akad antara kita dengan perusahaan, harus on time masuk jam 1 misalnya. Kita hanya punya waktu durasi 10 menit, digunakan itu saja. Gimana caranya? Baik, saya ajarkan caranya. Tinggal si salah satunya azan, kemudian yang satu menjadi khatib, dan khatib ini boleh dalam waktu yang ringkas misalnya, maka sesuai dengan sabda Nabi SAW, ya, termasuk kebijaksanaan dan pemahaman agama seseorang kalau khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Maka khutbah di sini kata para ulama boleh dengan 1 ayat dijelaskan. Misal baca ayat dengan terjemahannya. Karena mereka berada di satu perusahaan dan negara orang kafir nggak bisa sholat. Itu solusinya. Maka mereka tinggal 1 orang baca ayat Al-Quran, dia baca terjemahan dari HP-nya, kemudian dia tutup, dia duduk khutbah kedua, lalu kemudian dia tutup, dan tidak harus duduk kalau tidak ada tempat duduk di sini. Dia kemudian berhenti sejenak, lalu kemudian dia khutbah yang kedua dengan doa, lalu dia tutup, lalu kemudian iqamah sholat berdua, gitu kan? Ini pendapat, ya. Ada pendapat tadi yang mengatakan berpegang pada 40 orang, maka kalau kurang dari 40 orang tidak ada Jumat. Allahu alam. Tapi yang saya lihat adalah pendapat yang rajih, yang kuat, Jumat tetap berlaku, karena dia sama dengan hukumnya sholat duhur, sholat berjamaah 2 orang. Pada saat itu Nabi SAW setelah selesai sholat Jumat, sudah bubar, ya, beliau masuk menuju ke kota Madinah, lebih dalam lagi. Tentu antara Masjid Kuba sama Masjid Nabawi sekarang jaraknya kurang lebih 7 km. Kurang lebih 7 km jaraknya. Jadi di antara perjalanan itu adalah ada suku Salim bin Auf tadi. Nabi SAW sholat Jumat di situ, tidak jauh dari Kuba. Pada saat Nabi SAW mulai memasuki pusat kota Madinah dan masyarakat Madinah sudah mengetahui itu, mereka kembali lagi ingin menarik kekangan unta Nabi SAW. Maka beliau mengucapkan kalimat yang masyhur, da'ha fa innaha ma'murah. Tinggalkan saja unta ini, jangan ada yang tarik tali kekangannya. Dia mendapatkan perintah dari Allah langsung. Dia tahu dia akan berhenti di mana. Karena mereka semua pada berebut. Ya, mereka terus berebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di rumah kami, ya Rasulullah di suku kami. Kami akan membela anda, kami akan memberikan anda
ikram, memuliakan anda, segala kebutuhan kami penuhi. Terus saja suku demi suku saling menarik ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa innaha ma'mura, tinggalkan unta ini, jangan ada yang tarik, karena dia dapat perintah dari Allah, dia tahu di mana dia akan berhenti. Akhirnya saat tiba di wilayah suku Najjar, dan suku Najjar adalah suku dari keluarga ibu Nabi SAW, ya, karena Aminah dari Madinah, kan? Asalnya dari Madinah, banyak keluarganya di Madinah. Makanya waktu sebelum meninggal, beliau sempat mengajak Nabi SAW ke Madinah, kemudian kembali dari Madinah mengunjungi suku Najjar ini, suku daripada keluarganya. Meninggallah Aminah di Rabwah, di wilayah yang sudah mendekati wilayah Mekah. Yang jelas Nabi SAW waktu itu pas tiba di suku Najjar, unta Nabi SAW duduk, tiba-tiba duduk di situ. Maka Nabi SAW turun. Lalu Nabi SAW tanya, ini tanah sekarang yang unta saya duduk ini tanahnya siapa? Kata mereka, ini tanah 2 orang anak yatim ya Rasulullah. Ada anak yatim di Madinah ini, orang tuanya mati, ini tanah warisannya mereka. Kata Nabi SAW, siapa walinya? Mana walinya? Siapa yang bertanggung jawab terhadap 2 anak yatim? Karena istilah yatim dipakai untuk siapa? Hah? Mana suaranya? Siapa itu anak yatim? Bisik-bisik mana saya dengar? Orang yang meninggal ayahnya, dan tidak dipakai untuk ibu ya. Kita di Indonesia tambah sendiri tuh piatu itu. Dalam Islam tidak ada istilah piatu, ada yatim saja, ya. Anak yatim, nggak ada anak yatim piatu. Piatu itu bagian meninggal ibunya, kan gitu. Makanya kita dalam hukum syar'i cuma ya anak yatim. Siapa yatim? Yang meninggal ayahnya saja. Jadi penaungnya dia, walinya meninggal, si ayah, penisbatan nama padanya. Misal fulan bin fulan meninggal, maka dikatakan yatim. Itu pun harus ada syarat kedua, belum balik. Nggak boleh nenek-nenek kakek ngaku yatim. Minta bantuan saya yatim. Nah, umurnya berapa? Sebelum balik dikatakan yatim. Sudah balik nggak ada lagi yatim ini. Istilah yatim sudah diangkat dari dia. Gitu kan? Sudah nggak ada. Makanya harta anak yatim kalaupun dia kaya, kemudian sudah dipegang oleh seseorang, misalnya pamannya atau siapa saja, dan ternyata dia sudah balik, dikembalikan ke anak yatim itu. Kecuali dia maaf gila misalnya anak ini, atau apa yang dianggap kurang waras, atau mungkin masih belum bisa, itu mungkin lain. Tapi balik itu sudah dijadikan sebagai tolak ukur. Anak yatim ini, kenapa Nabi SAW mengatakan mana walinya? Karena belum balik. Ditanya siapa walinya, siapa yang pegang hartanya ini? Karena semua anak yatim kalau masih belum mampu mengelola, diberikan hartanya kepada walinya, kayak pamannya, ya, tantenya, siapa keluarganya yang terdekat yang masih hidup. Maka datanglah walinya. Lalu kata Nabi SAW, saya ingin membeli tanah ini. Kata dia, ya Rasulullah, wakaf buat anda, silahkan, nggak usah dibeli. Kata Nabi SAW, tidak, saya akan membelinya. Taruh nilainya berapa, saya akan bayar. Tapi ternyata orang ini juga masih berat. Ya Rasulullah, berat, nggak usah, wakaf, ambillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Maka Nabi pun SAW menilai harga tanah sekitar lokasi itu. Ditemukanlah nilai tertentu, lalu Nabi SAW menebusnya maksud saya, bayar. Tanah tersebut adalah pilihan Allah yang maha suci dan maha tinggi, dan inilah tanah terberkah setelah wilayah haram Mekah. Tadi itu di suku Najjar. Setelah itu Nabi SAW langsung memproses untuk membangun Masjid Nabawi. Langsung, jadi belum istirahat, ya. Pada siang itu juga, kan siang bolong setelah saya sholat Jumat, gitu kan. Tiba di wilayah itu, langsung Nabi SAW membangun Masjid Nabawi. Dan beliau mengatakan pembangunan masjid, semua sahabat langsung bereaksi. Dan waktu itu sederhana sekali ya, tanah liat diambil, dibuat cetakan, kemudian ditaruh air, dicampur dengan air. Setelah itu mereka biarkan kering, sudah jadi batu, sudah jadi tanah, ya, tanah cetakan. Atau kadang-kadang mereka mengambil batu-batu yang mereka masukkan ke dalam tanah liat yang dibasahin dengan air, dibiarkan kering. Setelah kering baru kemudian ditaruh menjadi tembok. Kadang-kadang juga cara pembangunan pada saat itu, mereka mengambil langsung tanah liat yang mereka basahkan dengan air, disiram dengan air, langsung ditempelin pakai tangan saja.
ditempel-tempelin dengan tangan sehingga menjadi tembok. Ini kadang-kadang mudah rubuh sebenarnya. Tapi seperti itulah zaman dulu. Untuk memperkuat bangunan, seringkali mereka mengambil batang-batang kurma, pohon-pohon kurma yang ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditaruh, ditancapin, tapi bukan untuk semua bangunan, hanya pojok-pojok bangunan. Kemudian antara batang pohon ini sama batang pohon ini ditaruhlah tadi tanah-tanah liat itu, gitu kan? Seperti itu. Dibangun dengan sangat sederhana, saking sederhananya Masjid Nabawi pada saat itu sampai jadi hari itu juga. Sudah selesai, dikeroyok oleh banyak orang, dibangun dan cukup untuk jadi sholat, tempat sholat, dan masih sederhana sekali. Serta dibangunlah di sebelah Masjid Nabawi sebuah bangunan kecil yang dijadikan sebagai rumah Nabi SAW. Beliau langsung tinggal di situ. Ya. Sebagian ulama mengatakan hikmahnya yang sangat baik adalah kalau seorang pemimpin itu tinggal di dekat rumahnya masjid, dan dia selalu bangun masjid dan rumahnya di sebelah masjid, sehingga dia bisa selalu hadir di masjid jadi imam di waktu sholat, gitu. Karena memang idealnya pemimpin dalam Islam harus bisa menjadi imam, harus bisa menjadi imam. Tolok ukurnya itu kan. Makanya Nabi SAW mewasiatkan Abu Bakar untuk jadi imam pada saat beliau meninggal. Begitu pula beliau menjadi imam sampai meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar juga begitu, Utsman, Ali, dan keempat khulafaur rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in adalah pemimpin yang harus kita contohi sebagaimana sunnah Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin mahdiyina min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan juga khulafaur rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Pada saat itu teman-teman sekalian, sementara membangun Masjid Nabawi, maka para sahabat Ansar dan Muhajirin, karena mereka sudah terbiasa dengan syair-syair, mereka melantunkan syair. Mereka mengatakan, Allahumma la isha illa aishal akhirah, Allahumma ighfir lil muhajirin wal ansar. Terus saja mereka saling memotivasi, yang artinya, ya Allah, kami tidak pernah berharap kecuali kehidupan akhirat, ampunilah seluruh muhajirin dan ansar. Nabi SAW dalam beberapa athar disebutkan coba melantunkan bersama mereka, tapi beliau tidak bisa menyempurnakannya. Apa sebabnya? Apakah Nabi tidak pintar? Jawabannya tentu tidak. Nabi SAW sangat cerdas, sempurna, gitu kan? Tapi ada alasannya kenapa Nabi SAW tidak bisa menyebutkan syair. Jadi syair itu Nabi SAW tidak sebutkan. Kalaupun beliau sebutkan tidak sempurna, gitu kan? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala melarang Nabinya Muhammad SAW menguasai syair. Karena ucapan yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyu. Gitu kan? Kalau beliau sebutkan syair, nanti harus membedakan mana ayat mana syair. Maka Allah menurunkan surah Yasin, surah nomor 36 ayat 69 sampai ayat 70, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyair itu tidak layak baginya. Allah buat memang tidak bisa Nabi SAW menghafal syair-syair. Memang dibuat seperti pada Nabi SAW sangat menguasai bahasa Arab, bahasanya. Sebabnya adalah Al-Quran yang diucapkan oleh lisan Muhammad SAW tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Jadi agar tidak bercampur antara syair dengan Al-Quran. Itu ayat 69. Ayat 70-nya, supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi ini alasan kenapa baginda Nabi SAW tidak bisa menyebutkan tadi kalimat syair yang diucapkan Muhajirin dan Ansar. Dan secara bisa dikatakan secara abadi tidak ada penyebutan syair dari Nabi SAW. Makanya kita tidak pernah temukan ada syair Nabi sebutkan, tidak ada. Yang ada ayat Al-Quran dan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat waktu itu rame-rame mengangkat batu, baik batu yang utuh atau batu yang dimasukkan ke dalam adonan tanah liat tadi yang saya bilang, gitu kan? Semua mengangkat satu batu itu cetakannya besar zaman dulu. Batu-batunya besar. Untuk mengangkat satu batu saja itu sudah berat sekali. Tapi ada sahabat Nabi yang sangat kuat secara fisik, terkenal, Ammar radhiyallahu anhu, Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Pada saat radhiyallahu anhu ajma'in, pada saat di fase Mekah pernah kita ceritakan di awal Islam, Ammar ibn Yasir diuji oleh Allah dengan meninggalnya ayahnya dan ibunya di depan matanya.
Ayahnya bernama Yasir radhiyallahu anhu, orang laki-laki pertama mati syahid dalam Islam, dan Sumayyah ibunya, wanita pertama mati syahid dalam Islam yang dibunuh oleh Abu Jahal, gitu kan? Yang sudah kita ceritakan kisahnya. Nah, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in ini waktu itu tumbuh besar dan fisiknya kuat sekali, sampai-sampai dia satu-satunya sahabat yang mengangkat 2 batu sekalian, gitu kan? Pada saat itu. Tentu ini penyampaian dalam riwayat ya. Masalah nanti ada sahabat Nabi yang kuat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Itu semua adalah Allahu alam kenapa enggak disebutin di sini, tapi yang disebutin adalah Ammar. Dan ada penyebabnya. Waktu Nabi SAW lihat, Nabi SAW mengatakan, sungguh kasihan Ammar, dia akan terbunuh oleh kelompok pemberontak. Ya, seperti itulah. Subhanallah, Nabi SAW menyebutkan kalimat ini jauh sebelum kejadian terbunuhnya Ammar 39 tahun. Jadi kapan terbunuh Ammar? 39 tahun setelah pembangunan Masjid Nabawi itu. Pada saat terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan ini sudah pernah saya berikan gambaran, tapi saya coba reviewkan kembali. Kalau peperangan itu tidak diinginkan oleh Ali, tidak diinginkan oleh Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in, tapi peperangan itu disebabkan oleh orang-orang yang masuk di kelompok Ali bin Abi Thalib yang terkenal nanti dengan kelompok Khawarij. Waktu Ali bin Abi Thalib sudah negosiasi kan, keluarnya Muawiyah dari negeri Syam membawa sekitar 3.000 pasukan kalau saya tidak salah, itu bukan tujuannya untuk memerangi Madinah, tapi keluar dari Madinah untuk negosiasi sama Ali. Muawiyah adalah sepupunya Uthman bin Affan, ibu sama ibu bersaudara. Maka yang menunjuk juga Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan mati terbunuh. Maka kata Muawiyah, tangkap dulu pembunuhnya, sepupuku itu. Ini khalifah dibunuh oleh orang, gimana caranya? Baru kita pilih khalifah. Kata Ali, nggak bisa, harus ada khalifah dulu, baru kita bisa tangkap. Pemerintah ada, baru kita bisa tangkap pembunuhnya, gitu kan? Nah, ketemu untuk negosiasi sebenarnya ini. Tapi rupanya pada saat mereka mau bubar, sudah mau negosiasi, Muawiyah sudah setuju dengan khilafahnya Ali, tapi dengan syarat tangkap pembunuhnya Uthman, gitu kan? Ali bin Abi Thalib juga setuju dengan itu. Rupanya kelompok Khawarij ini ada yang terbagi 2, satu ke kelompoknya Muawiyah, satu kelompoknya Ali. Lalu ini lempar panah api, itu lempar panah api. Lalu ini teriak, kelompoknya Muawiyah berkhianat. Di sana teriak, kelompoknya Ali berkhianat. Peranglah malam itu. Baru peperangan tidak diingat, ini fitnah, gitu kan? Yang terjadi antara kaum muslimin, dan ini banyak orang salah faham. Dianggap Muawiyah sengaja mau perangi Ali. Lah, mustahil itu. Terbukti pada saat selesai peperangan pun Muawiyah mengatakan, hai Ali, saya harus pulang ke negeri Syam, ini fitnah. Waktu dia mau pulang, orang-orang Khawarij ini mengatakan, hai Ali, kenapa kau biarkan Muawiyah pergi? Dia memberontak, bunuh saja. Itu. Padahal sebenarnya di sini bukan Muawiyah memberontak, gitu kan? Tetapi di sini orang-orang Khawarij ini yang memberontak. Itu. Nah, ini kita sengaja sebutkan teman-teman sekalian. Pada saat itu mereka datang dan mengangkat Al-Quran, mengatakan, hai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Al-Quran ini. Maka Ali mengatakan, bagaimana bisa saya bunuh Muawiyah? Muawiyah itu penulis wahyunya Nabi, sahabat Rasulullah SAW, enggak mungkin. Yang ada adalah saddu dzara'i', sebuah hukum. Kalau terjadi seperti ini keributan, maka pasukan yang dianggap keliru itu diambil semua senjatanya saja, tidak boleh tidak boleh diperangi, tidak boleh dipenjara, tidak boleh ditawan, enggak ada ghanimah di sini kecuali senjatanya ditarik supaya tidak terjadi penyerangan-penyerangan yang tidak diinginkan. Nah, ternyata di pasukan Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in, dan Ammar dibunuh oleh salah satu kelompok Khawarij ini. Jadi makna sabda Nabi SAW, kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok pemberontak, bukan kelompoknya Muawiyah maksudnya, tapi kelompok yang membunuh Ammar ini adalah kelompok Khawarij yang dasarnya memang menjadi otak masalah peperangan terjadi antara Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, karena kalau tidak disalahfahami nanti. Dianggap bahwasanya seperti banyak orang-orang Syiah mengatakan Muawiyah itu kafir dan segala macam, dengan statement yang tidak layak untuk penulis wahyunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Muawiyah salah satu penulis wahyu tentunya. Baik, itu cuma sedikit tambahan saja, karena Ammar bin Yasir mengangkat 2 batu tadi, maka Nabi sebutkan hadis ini. Tapi di sini kita perlu diberatkan karena ternyata penyampaian Nabi ini belum ditangkap oleh para sahabat waktu itu. Kasihan Ammar dibunuh oleh kelompok yang memberontak, gitu kan?
Sahabat belum mengerti karena masih awal Islam. Oh mungkin Ammar nanti dibunuh siapa. Ternyata 39 tahun kemudian terjadilah Siffin itu. Nah, itu. Nabi SAW pada saat